Ya, sementara itu Presiden menegaskan kesehatan rakyat Indonesia menjadi prioritas untuk memajukan bangsa. Salah satu yang akan diperbaiki adalah perbaikan puskesmas di seluruh daerah. Puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit. Di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027 pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 514 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Ya, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dalam pidatonya di penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2027, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menunjukkan konsolidasi pemerintah daerah menghasilkan efisiensi yang maksimal. Presiden menegaskan efektivitas penggunaan anggaran penting dilakukan demi mencapai potensi realisasi program kerja yang lebih baik. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, meningkatkan konsolidasi, kinerja berbasis elektronik, perencanaan berbasis data akan menghasilkan pengadaan terbaik yang menghasilkan efisiensi bagi negara.
Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, penggunaan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan 1.200 triliun rupiah. Artinya, efisiensi dalam 1 tahun bisa mencapai 360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar. Ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu layar pinter interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh Pemda-Pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit. Ya, pemirsa, saking masifnya latihan ya jelang nanti perayaan 17 Agustus, ini seorang warga di Jakarta membagikan video yang merekam kaca mobilnya yang pecah, diduga akibat tertimpa oleh puing flare pesawat tempur yang sedang berlatih untuk peringatan HUT ke-81. Saya pun bisa merasakan dengan jelas, pemirsa, ketika memang saat melintas di kawasan Jakarta Pusat ya, bahwa latihan ini membuat langit bergemuruh dan sempat juga terdengar beberapa kali mobil bunyi seperti itu ya. Karena dentuman seperti itu dan juga suara yang cukup bising. Dan ternyata pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat ya, ini di depan kawasan hotel di Sabang, Jakarta, pemilik mobil menyadari kaca mobilnya pecah saat hendak menuju mobilnya. Berdasarkan informasi yang ia dapat dari petugas, pecahnya kaca diduga akibat tertimpa oleh puing flare pesawat tempur yang berlatih untuk peringatan HUT RI. Lantas pemilik mobil mempertanyakan aspek keselamatan dan meminta ganti rugi atas kejadian tersebut. Namun saat ini unggahan tersebut sudah di take down oleh pemilik akun. Jadi bahasa ya pemirsa, karena memang ini latihan plus juga, tapi kalau membahayakan memang ya harusnya tidak sampai seperti ini ya.